Salve! Happy Valentine Day! Halo Sobat Orang Muda Katolik dimanapun kalian berada. Kita berjumpa lagi di Kupas-Kupas yang kali ini bertepatan dengan Hari Kasih Sayang bersama saya Via dan partner saya Meldino. Ya, saat ini kita hadir kembali dengan suasana yang baru, semangat yang baru, dan kreativitas yang tentunya baru. Karena bagi mereka perayaan Valentine itu adalah perayaan pengumbaran nafsu. Kalau teman-teman merayakan Valentine Day secara benar itu, teman-teman yang pertama harus tahu diri. Saya ini seorang muda yang sudah diberikan kepercayaan orang tua untuk bergaul bersama dengan orang lain. Orang yang mampu, dia memberikan bunga mawar, lalu engkau langsung melihat, oh ada kembangnya. Hati-hati, jangan sampai engkau ketipu. Romo, saya punya hadiah Valentine, nanti saya bilang saya punya pasangan, kami berdua ke Kapadokia. Oh, ada Romo? Ada. Saya jarang kak, saya kamu datang berdua sih supaya Romo berkat daripada kamu pergi ke Kapadokia ya. Oh, it's my dream, it's my dream. It's my dream, Romo. Nah, pada episode Kupas-Kupas kali ini kita akan membahas tentang Valentine Day dalam pandangan Gereja Katolik. Nah, berbicara tentang Valentine Day yang tentunya sangat dinanti-nantikan oleh kaum muda termasuk kita berdua nih. Betul, Via. Dan saat ini kita berdua tidak sendiri. Kita ditemani bersama narasumber yang setia, tentunya dengan Romo Jeffrey. Apa kabar, Romo? Romo. Kabar saya luar biasa baik. Syukur kalau begitu, Romo. Terima kasih. Nah, Romo, sekarang kita akan mengupas tentang Valentine Day menurut ajaran Gereja Katolik. Romo. Ya. Jadi begini, Romo. Bertepatan dengan Hari Valentine, ya, Romo. Romo sebagai seorang imam, Ya. pandangan Romo tentang Valentine Day atau Hari Valentine dalam pandangan Gereja Katolik itu kira-kira seperti apa, Romo? Ya, terima kasih ya. Mengenai Valentine Day ini adalah hari di mana orang-orang muda sangat menantikannya. Tetapi gereja memiliki pandangan sendiri terhadap Valentine Day. Jadi teman-teman sekalian, gereja Katolik yang pertama bahwa dia tidak mengharuskan ya, dan bukan sebuah kewajiban untuk anak-anak muda itu merayakan Valentine Day. Tetapi apakah boleh? Boleh. Boleh dirayakan. Ya, boleh. Ya, boleh dirayakan. Tetapi dengan catatan ada cara-cara yang baik yang mesti dijaga selama perayaan Valentine Day itu. Tetapi Valentine Day itu dia memiliki asal-usul, dia memiliki sejarahnya, dan kita teman-teman pasti tahu, teman-teman pasti baca bahwa ternyata Valentine Day itu datang dari sebuah peristiwa yang mengenaskan, ya, di mana ada seorang imam, ya, dia berusaha dengan cintanya yang begitu besar terhadap panggilannya sebagai seorang imam kepada ya, gereja. Lalu kemudian dia berusaha untuk mau membebaskan teman-teman muda dari dunia perang waktu itu, karena masih dikuasai oleh kerajaan, kekaisaran, yang mana pada saat itu Kaisar Claudius II dia mewajibkan semua orang muda, terutama yang laki-laki, harus pergi berperang. Ya, kalau pergi perang itu jelas bahwa pasti ada yang mati. Jadi kalau mereka yang tidak pergi berperang itu artinya mereka sudah berkeluarga. Ini yang sesungguhnya Imam Valentinus ini dia berusaha untuk menyelamatkan orang-orang muda. Ya, daripada mati lebih baik ada kehidupan baru dengan ada pernikahan. Sehingga secara sembunyi-sembunyi dia dalam tanda petik dia melawan itu. Dia melawan titah dari kaisar itu. Jadi banyak anak muda yang diselamatkan dengan cara menikahkan mereka. Tetapi ternyata apa yang misinya itu dicium ya atau diketahui oleh kaisar itu, sehingga dia ditangkap, dia dipenjarakan, lalu pada akhirnya dia dipukuli dan dipenggal kepalanya, sehingga kemudian dikuburkan di Via Flaminia. Ya, di sana terdapat satu gereja besar yang menjaga itu kubur dari Santo Valentinus itu. Ya. Tetapi pandangan gereja Katolik terhadap Valentine Day, ya, gereja sesungguhnya tidak melarang
karena itu tentang hari kasih sayang, bagaimana cinta kasih itu dirayakan. Tetapi yang terpenting di sini bahwa bukan soal euforia atau have fun dari perayaan Valentine Day itu, hati-hati Iya. ya. Nah, tetapi bagaimana kita mengekspresikan kasih sayang itu di antara kita, terutama orang-orang muda, harus berusaha untuk kita rayakan secara baik. Karena gereja selalu mengizinkan atau memberikan kebebasan kepada setiap orang, terutama orang-orang muda, untuk mengekspresikan mereka punya cinta kasih, tetapi yang terpenting dengan cara yang baik dan benar. Begitu ya, via dengan Bea. Menarik Romo, ini kayaknya baru ini jawaban ini. Mungkin teman-teman juga baru dengar ya Romo. Ya, Ini mudah-mudahan jawaban. mereka dengar. Ya mudah-mudahan menjadi pengetahuan baru begitu Romo ya, untuk orang muda di mana saja berada. Ya Romo, seperti yang tadi Romo bilang, itu mengekspresikan rasa cinta mereka ya Romo. Ya. Nah, saya ada satu pertanyaan nih Romo. Mengekspresikan rasa cinta pada zaman sekarang untuk kaum muda ya Romo, itu mereka tuh kadang menyimpang dari pemaknaan yang sebenarnya, kasih sayang yang sebenarnya Romo. Seperti mereka melakukan hubungan di luar pernikahan. Nah, bagaimana Romo menanggapi hal tersebut Romo? Ya, perayaan Valentine Day ini, kalau Anda merasa bahwa itu menyimpang, tidak usah dibuat. Ya, tidak usah. Jadi kita harus menyadari diri, kalau memang perayaan itu nanti sampai pada tingkat bahwa hal itu menyimpang jauh dari perayaan itu, sebaiknya stop, tidak usah lakukan itu. Nah, tapi pandangan gereja demikian, bahwa sebaiknya ini mengenai sakramen pernikahan. Karena cinta kasih antara pasangan muda itu dia harus bermuara pada sakramen pernikahan, sehingga sakramen pernikahan itu ketika diterima itu terima dengan kesucian. Sehingga kalau perayaan Valentine Day itu sampai melibatkan have fun sex antara muda-mudi, itu sebenarnya diberhentikan, tidak boleh. Dan itu orang-orang muda, pria atau wanita, harus mampu untuk menjaga diri, menguasai diri. Kalau hanya bilang, ayo buktikan engkau punya rasa sayang kepada saya dengan cara kita hubungan seks di luar pernikahan, stop, tidak boleh dilakukan. Karena itu dia hanya merupakan sebuah rayuan gombal yang kemudian nanti menjatuhkan dan kemudian membawa penyesalan yang lebih besar ketika setelah perayaan itu. Kan hanya 1 hari, 14 Februari, lalu kemudian setelah itu engkau menyesal seumur hidup. Iya. Ya, begitu Via dengan Mary. Nah Romo, dari pertanyaan yang tadi Viani sampaikan ke Romo, terus Romo jawab dengan begitu baik, ada banyak anak muda saat ini Romo, yang mungkin dalam tanda kutip salah memaknai bagaimana merayakan Valentine itu. Nah, kalau berdasarkan penglihatan Romo sebagai seorang imam, cara merayakan Valentine yang benar itu seperti apa Romo? Ya, mungkin pergi berlutut dari depan gereja lalu menuju ke sana minta berkat. Ya, bercanda ya, tapi cara merayakan Valentine Day yang benar ya. Ya, bercanda. Utarakan secara benar kepada orang tua, punya intensi yang benar untuk perayaan tersebut. Datang bersama dengan teman-teman, mungkin di gereja atau di tempat yang sudah dijanjikan, juga pergi di tempat yang benar. Jadi begini teman-teman, perayaan Valentine yang benar itu bukan soal menguntungkan salah satu pihak, tetapi bagaimana berusaha supaya perayaan hari kasih sayang itu benar-benar menguntungkan berdua, atau teman, atau sahabat, atau pasangan. Jadi dari sana kita bisa tahu bahwa ternyata perayaan Valentine itu benar-benar dihayati dengan panggilan kita sebagai orang muda untuk melestarikan cinta kasih itu secara baik dan benar. Ya. Jadi jangan sampai kita kemudian membengkokkan visi atau misi dan cinta kasih. Bahkan dari Valentine sendiri dia berusaha untuk mengukuhkan orang-orang muda secara baik di dalam gereja, malah kita yang membengkokkan, kita menyimpangkan itu perayaan Valentine itu. Begitu. Kalau teman-teman merayakan Valentine Day secara benar itu, teman-teman yang pertama harus tahu diri. Saya ini seorang muda yang sudah diberikan kepercayaan orang tua untuk bergaul bersahabat dengan orang lain.
dengan mungkin menjalin relasi dengan pria atau wanita, lalu kemudian ada cinta yang tumbuh. Nah, itu yang mesti dijaga. Jaganya ini adalah sebuah komitmen yang semestinya harus ditingkatkan, dilestarikan di dalam relasi sebagai pria dan wanita atau sebagai pasangan-pasangan muda. Yang kedua, merayakan Valentine yang benar itu boleh Anda memberikan hadiah satu sama lain, ya. Tetapi jangan sampai hadiah itu menjadi satu sarana untuk kemudian mencelakakan pasangan. Itu tidak boleh. Itu salah. Jadi perayaan Valentine yang benar adalah engkau menghargai sahabatmu atau pasanganmu ketika kalau kalian pacaran, ya. Menghargai dia sebagai satu pemberian yang indah dari Tuhan. Kamu lestarikan cinta kalian, persahabatan kalian, lalu kemudian kamu boleh mengatakan kepada sesama bahwa ini relasi yang benar ini adalah kami saling menghargai cinta kasih kami berdua secara benar, sehingga orang lain yang melihat, oh ternyata perayaan Valentine itu seperti ini, ya, mesti kita harus rayakan. Jangan sampai orang kalau sebut Valentine Day orang takut, karena ada jurang yang bisa menjatuhkan itu ketika kita salah merayakan kata Valentine Day. Ya, sangat berbahaya, sangat berbahaya. Ya, jadi intinya di sini Valentine itu apapun yang akan dirayakan itu harus selalu hal yang benar ya. Iya, harus hal yang benar. Hal yang benar saja, Mel. Kalau hal yang benar itu sebenarnya simpel untuk kita buat, Romo. Iya, simpel. Tapi banyak orang yang berusaha untuk, karena dia berpikir, oh saya sebenarnya berusaha untuk memuaskan saya punya keinginan diri. Itu yang sebenarnya menggiring kita untuk jatuh ke dalam jurang yang kemudian membuat kita resah, membuat kita jatuh, menangis, menderita karena cara merayakan Valentine Day secara salah. Ya. Ada juga yang datang sebelum mereka mau menikah bilang, Romo saya punya hadiah Valentine, nanti saya bilang saya punya pasangan, kami berdua ke Kapadokia. Oh ada Romo? Ada. Saya jangan Kak, saya kamu datang berdua sini supaya Romo berkat daripada kamu pergi ke Kapadokia, ya. Begitu. Oh it's my dream, it's my dream. It's my dream, Romo. Oke, baik Romo, terima kasih untuk jawabannya Romo. Nah, Romo, di sini ada beberapa pertanyaan dari Q&A yang kita bagikan di akun Instagram OMK kita nih, Romo. Oh, jadi ya banyak sekali yang bertanya, tapi kita membatasinya, Romo. Kita memilih 3 pertanyaan saja. Tapi sebelum saya menyampaikan pertanyaan dari mereka, ada baiknya kita minum dulu ya, Romo. Meldino, silakan Romo. Makasih ya. Jadi ini Romo ada pertanyaan-pertanyaan. Ini ada dari Dian Piut 26. Dia bilang begini, Romo. Mengapa Valentine selalu identik dengan coklat dan bunga mawar? Itu mereka punya bunga gitu. Iya. Oke, baik. Menarik ya. Valentine, hari kasih sayang, selalu identik dengan coklat dan Bunga mawar. Ya. Coklat itu makanan orang-orang elit, makanan orang-orang yang kaya. Dan kalau sampai pada hari Valentine teman-teman menerima coklat dari pasangan kalian, terutama dari laki-laki ya, sebuah inspirasi cinta dari hatinya, dia memberikan coklat kepada perempuan ya, atau sang cewek lah. Jadi kenapa coklat? Karena coklat itu dia menandakan tentang kenyamanan, kasih sayang, kemudian ada satu kegembiraan, dan ada hal lain lagi bahwa dengan memberikan coklat, orang yang mendapatkan coklat itu dia merasa bahwa dia itu istimewa, dia itu elit, dia itu khusus, dia satu-satunya dari pasangan itu. Sehingga kalau engkau mendapatkan itu, maka engkau tetap harus mempertahankan cinta kalian. Jadi cinta kasih itu harus diperjuangkan, dan setiap orang yang memperjuangkan cinta kasih, dia tidak pasti dilupakan, tetapi dan juga pasti tidak diduakan. Karena cinta kasih yang benar, cinta kasih yang pasti, cinta kasih yang tanpa salah itu datang dari kesadaran bahwa aku dan kamu bersatu di dalam satu koridor atau perjalanan cinta yang tulus dan ikhlas. Begitu. Itu hal tentang coklat. Coklat. Kalau bunga mawar ini yang menarik.
ada kembangnya di atas, tetapi ingat ada Ada durinya. Duri. Jadi kalau orang yang mampu, dia memberikan bunga mawar lalu engkau langsung melihat, oh ada kembangnya, hati-hati, jangan sampai engkau ketipu. Tetapi kalau engkau melihat ada durinya lalu engkau bisa belajar di sana, ternyata dia berjuang setengah mati hanya untuk mendapatkan engkau punya hati dari duri-duri yang ada. Ada perjuangan, mungkin orang tua tolak, atau mungkin ada saudaranya tolak, tetapi karena perjuangannya dia sampai memberikan setangkai bunga mawar, itu tandanya bahwa hanya engkau satu-satunya yang dia cintai. Jadi Valentine di situ adalah bagaimana ungkapan rasa cinta kasih dari pasangan laki-laki kepada wanita. Ya. Jadi ketika Anda memberikan coklat dan bunga mawar, itu adalah satu ungkapan perasaan yang besar, istimewa kepada pasangan saudara. Ya, Iya. Iya, begitu. Romo. Ya, jadi Romo, berikutnya ada lagi nih Ya. Romo. Dari @redinaja. Pertanyaannya, apa tradisi gereja Katolik yang dulu tentang Valentine Day dan kini masih bisa dikembangkan oleh orang muda? Oh ya, Redin aja ya. Iya. Iya. Menarik ya. Menarik ini. Iya. Orang-orangnya sangat menarik juga. Ya. Oke. Tradisi Valentine ya dari masa lalu, apakah bisa diteruskan di masa sekarang? Iya. Bisa. Iya. Kenapa tidak bisa? Boleh. Boleh. Dulu ya, sebenarnya 14 Februari itu kalau menurut Jeffrey Chaucer, dia mengatakan demikian bahwa tanggal 14 Februari itu adalah hari pertemuan di mana burung-burung mereka memilih pasangan hidup. Burung merpati. Burung merpati. Jadi di sana ada satu situasi supaya mereka bisa pertemuan antara burung-burung itu, kemudian ada bertelur dan lain sebagainya. Nah, itu diterjemahkan kepada kita manusia bahwa ternyata dengan pertemuan seorang pria dan wanita, dia bukan yang ini harus ingat, bukan untuk kemudian mendapatkan anak, no. Oh, tidak. Tetapi bagaimana engkau menumbuhkan cinta kasih yang ada di dalam hati. Ya, jangan lupa. Konteks beda ya. Ya, konteksnya beda. Jadi cinta kasih itu datang dari hati, bukan datang dari kaki. Karena kalau datang dari kaki kita masih bisa saling tendang satu sama lain. Tetapi kalau datang dari hati, dia selalu tulus untuk orang yang kita cintai. Amin. Ya. Amin. Dari Jadi, hati ke hati. Ya, dari hati ke hati. Ya, jadi boleh diteruskan dari zaman dulu sampai zaman sekarang, asalkan itu benar, melalui jalannya, caranya benar, supaya tidak mempersalahkan orang lain setelah kalau ada kejadian-kejadian yang mencemaskan atau mencelakakan. Dan harus ada dalam pantauan orang tua, gereja, dan masyarakat sosial yang ada. Nah, bisa, teman-teman bisa lakukan itu. Baik. Jadi begini, gereja tidak melarang, ya, gereja tidak melarang, dan gereja bukan juga mengharuskan atau mewajibkan, tetapi diperbolehkan. Anda boleh melakukannya itu, bisa merayakannya itu. Yang terpenting bahwa perayaannya itu adalah perayaan cinta kasih yang benar. Jadi sana ada agapenya, ada filianya. Erosnya mungkin harus ditahan sampai perkawinan. Ya, bisa tak? Bisa Bisa. mengerti? Iya, bisa. Baik, itu pertanyaan dari Kak Regina aja tadi. Ya. Sekarang ada yang pertanyaan yang ketiga, Romo. Mhm. Ini dari JFRS 6 Heka. Ya. Dia bilang begini, Romo. Kenapa Valentine itu haram bagi non-Nasrani? Oh ya. Iya. Memang kebanyakan ya Valentine ini dirayakan di dunia Kristen, ya, paling banyak. Dan bahkan antara Valentine dengan Natal itu mereka punya perayaan itu mau dibilang hampir selevel. Jadi Natal itu dirayakan begitu meriah, Valentine juga dirayakan begitu meriah. Nah, kenapa orang-orang agama lain mereka tidak merayakannya? Karena bagi mereka perayaan Valentine itu adalah perayaan pengumbaran nafsu dari seorang pria dan wanita muda. Jadi itu yang sangat tidak diperbolehkan. Karena bagi mereka bahwa kasih sayang itu dirayakan saban hari, setiap hari. Buat apa harus ada hari khusus untuk merayakan Valentine? Tetapi kenapa orang-orang Kristen selalu merayakan itu? Ya ada penekanannya. Memang setiap hari kita rayakan cinta kasih itu. Cinta kasih itu kita buat, kita lakukan, kita lestarikan, kita alami, kita bagikan. Tetapi ada secara khusus hari itu karena kita kenal Santo Valentinus. Dia berusaha dengan keras,
dia bahkan dia menolak, dia melanggar, dan dia tidak mentaati perintah dari sang kaisar, dan kemudian dia bawa orang-orang muda yang saling jatuh cinta untuk dinikahkan. Jadi pengorbanan itu yang sebenarnya kita rayakan dan kita lakukan. Tetapi pengorbanan Santo Valentinus ini bukan berusaha nanti setelah perayaan Valentine itu kita kemudian saling mengorbankan satu sama lain. No, kita tetap kita berusaha untuk tetap merayakan itu. Kita menjaga kelestarian cinta kasih dari Allah itu di dalam diri kita, orang-orang muda. Karena itu, teman-teman, perayaan Valentine Day tidaklah salah. Yang salah kalau kita salah merayakannya, ya. Iya. Begitu. Kadang orang berpikir hari kasih sayang itu harus pada 14 Februari. Iya. Tapi dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember itu hari kasih sayang, Romo. Benar. Iya, benar. benar. Cinta itu dia kan universal. Universal. Ya. Dia bukan tertutup, dia menyeluruh. Menyeluruh. Dia sifatnya terbuka dan tidak tertutup. Nah, begitu ya, teman-teman. Baik Romo, terima kasih untuk jawaban yang menarik, Romo, yang tentunya memberikan inspirasi bagi Iya, kami anak muda, Romo. Ya. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman yang telah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik di Q&A di Instastory Instagram OMK kita ya, Mel. Iya. Jadi yang 3 terpilih tadi itu mewakili pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang lain untuk disampaikan pada episode Kupas-Kupas kali ini, Romo. Ya, Sobat Muda, demikian episode Kupas-Kupas kali ini. Nantikan episode Kupas-Kupas berikutnya dan jangan lupa untuk Like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. dan pantau terus media sosial OMK Santo Gregorius Agung Maleta. Sampai jumpa. Sampai. Salve!